Shalom jemaat sekalian, saya undang kita bangkit berdiri. Selamat datang di ibadah Gibeon Church. Hari ini sebelum kita memuji Tuhan, mari kita baca ayat di Yesaya 41 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat yang 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudara. Mari kita pujikan bersama-sama. Biarlah hati kita hari ini terfokus kepada pujian kepada Allah kita yang beserta dengan kita. Amin. Yes Lord. Come on. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Katakan every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name.
kita bersyukur atas berkat yang terbesar yang telah Tuhan berikan, yaitu Yesus yang berkorban bagi kita. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on, blessing, every blessing. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still. Sekali lagi pujikan. Every blessing, hey, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I. Come on. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be. Sekali lagi katakan, you give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesuslah kemenangan kita. Dia memberikan kemenangan kepada setiap kita. Amin. Come on. Mari kita pujikan. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan bagi Dia juru selamat bagi dunia. Amin. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Come on. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Amin. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Hey, sama-sama pujikan. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Angkat pujian kita kepada Sang Raja. Amin. Angkat tangan bagi Dia juru selamat bagi. Mari kita bersyukur akan salib Kristus. Say, salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku. Amin. Karya terbesar di hidupku. Hey, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Oh, mari kita tepuk tangan. Saya undang kita sama-sama bersorak, bersyukur atas kemenangan yang telah diberikan. Come on. Oh, 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 kemenanganku. Sekali lagi saudara. Oh,
Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami sadar bahwa kami adalah manusia-manusia berdosa yang penuh dengan kesalahan. Dan seringkali kami lupa bahwa di balik pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan telah melimpahkan itu kepada pribadi keduamu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau ada Kristus yang boleh menanggung seluruh hukuman dosa kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali untuk boleh terus menjalani kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Kami mengalaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. My mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior, all that cursed through him. Mari angkat suaramu. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. And on the third at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Come on. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar, for Christ the King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Shall return in robes of white, the blessing sound shall pierce the night. Amen. And I will, yes Lord, among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Kami bersyukur Tuhan. Saudara, hari ini biarlah kita mengingat kembali akan karya penebusannya yang menjadikan kita ciptaan yang baru. Hari ini biarlah kita menyembah dengan segenap hati kita. Mari angkat suaramu, angkat pujimu, sama-sama katakan, oh praise the name. Come on. Oh. Oh, praise the name.
Bapa, kami saat mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, momen di mana kasih dan keadilan-Mu bersatu Tuhan. Harusnya kami Tuhan yang dihukum, tetapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau menggantikan kami, Engkau menghapuskan dosa-dosa kami Tuhan. Bapak, biarlah kami selalu mengingat akan ini Tuhan. Bapak, biarlah kami selalu bersandar sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Amin. Aku warisnya, ku ditebus menjadi ciptaan yang baru, ciptaan baru. Roh Kudus, mari kita angkat suara kita. Aku bernyanyi bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Yes, Lord. Mari pujikan. Rasa sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, amin. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia. Ini ucapan syukur kami Tuhan, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dalam Tuhanku, hatiku teduh, amin, sambil menyongsong kembalinya. Come on. Ku diliputi anugerah, memuji
Mari sama-sama kita angkat tangan kita, katakan, this is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Sungguh Engkau adalah harta yang termulia kami, Tuhan. Harta abadi kami. Di dalam-Mu kami bisa pasrah. Di dalam-Mu kami bisa berserah penuh. Engkau adalah yang terbaik yang kami miliki. Hari demi hari kami, Tuhan. Ajar kami untuk selalu bilang, Yesus cukup bagi kami. Sehingga kami tidak lagi meletakkan harapan kami di dalam dunia ini. Tetapi kami memandang, meletakkan harapan kami hanya kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Ajar kami Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu, kami menjadikan itu adalah pegangan kami dalam kami menjalani hari-hari kami, Tuhan. Itu menjadi pelita bagi kaki kami yang saat kami berjalan dalam kegelapan kami, Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan dengan firman-Mu, dengan Injil-Mu yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Demi menghindari atau setidaknya meminimalkan kontak fisik, kami mengimbau agar saudara dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang tertera atau dengan scan QR Code lewat aplikasi-aplikasi dompet elektronik yang ada. Informasi selengkapnya untuk dapat memberi tersedia di kartu Ways to Give yang ada di kursi saudara. Dan apabila ada dari antara saudara yang mengalami kesulitan atau terkendala melalui sistem online, kami telah menyediakan amplop bersamaan dengan kartu Ways to Give di kursi-kursi saudara. Saudara bisa memberikan secara tunai dan dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia sewaktu saudara meninggalkan ruang ibadah. Dan seperti yang telah disampaikan dan diajarkan berulang-ulang, kita memberi bukan untuk diberkati, tetapi kita memberi karena kita telah diberkati. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk semua yang telah Engkau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga bersyukur untuk keselamatan yang boleh kami terima dan untuk setiap berkat materi yang ada, yang kami miliki hari ini. Kami tahu ini semua adalah anugerah daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan pada hari ini kami berkesempatan untuk memberikannya ya Tuhan, untuk mempersembahkannya kepadamu. Dan biarlah dengan penuh ucapan syukur dan hati yang tulus kami bisa memberikan ini, dan biarlah apa yang kami persembahkan ini sungguh boleh berguna untuk pelayanan-Mu dimanapun Engkau menghendakinya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemberi yang telah memberikan kami terlebih dulu. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Gibeon, Happy Sunday. This is Gibeon Weekly News. Jemaat yang terkasih, kita tentu sangat bersyukur jika saudara-saudara kita di NTT perlahan mulai bangkit dari bencana yang sempat melanda mereka. Sampai hari ini kami juga masih terus membuka kesempatan untuk Anda yang terbeban untuk ikut berdonasi. Anda dapat langsung memberikan dukungan dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Mohon untuk bisa menyertakan angka 2 di nominal paling akhir dari yang ditransfer atau memberikan keterangan Gibeon Peduli NTT. Kami juga terus berkomitmen untuk membagikan update dari bantuan yang telah disalurkan. Kami mengucapkan selamat untuk Anda yang mengikuti kelas Anda Pasti Selamat, karena kita sudah memasuki kelas terakhir. Di kelas terakhir siang ini, kita membahas tentang ikatan perjanjian. Seperti biasa, ruang Zoom sudah akan dibuka mulai pukul 12.30. Anda bisa langsung mengisi form absensi.
Ada informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Pada tanggal 13 Mei nanti, kita akan merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus. Gibeon Church akan mengadakan ibadah secara online pada pukul 8, 10.30 dan 16.30 melalui YouTube Gibeon Church Surabaya. Para jemaat diharapkan dapat mengikuti ibadah Kenaikan Yesus Kristus ini secara online dari rumah masing-masing. Demikian untuk Gibeon Weekly News kali ini. Happy Sunday, and now let's listen to the sermon. Salam sejahtera jemaat sekalian. Hari ini kita akan mengadakan upacara Child Dedication atau penyerahan anak. Saudara, menurut Mazmur 127 ayat 3, seorang anak adalah pemberian dari Tuhan yang dipercayakan kepada setiap orang tua. Karena itu, setiap orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga, untuk memelihara, dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang berpusatkan kepada Injil Kristus. Dan orang tua juga diberikan kesempatan untuk melatih dan mendidik anak-anak mereka untuk mengikuti, untuk mengasihi, melayani, dan memuliakan Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Kitab Ulangan 6 dan Efesus 6. Nah, para orang tua, Anda hari ini menyerahkan anak Anda, dan upacara ini merupakan upacara yang menandakan komitmen Anda semua untuk bertanggung jawab dalam membesarkan anak-anak Anda, dalam takut akan Tuhan, serta dalam lingkungan rumah tangga yang baik, sehingga anak-anak Anda, mereka dapat bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani, dewasa secara fisik, tapi terutama atas iman mereka di dalam Injil Kristus. Karena itu hari ini saya akan meminta Anda semua untuk mendeklarasikan komitmen dan janji Anda di hadapan Tuhan, serta di hadapan gerejanya. Nah, saat ini kami persilahkan sang ayah dan sang ibu bisa mengucapkan deklarasi penyerahan anak bersama-sama di hadapan jemaat Tuhan. Saya persilahkan. Kami, Chandra Gunawan dan Felicia Anabela Angkajaya, dalam hadirat Tuhan, di depan jemaat Tuhan dan para hamba Tuhan, menyerahkan anak kami kepada Yesus Kristus sebagai milik Tuhan Allah Tritunggal. Kami sebagai orang tua berjanji untuk mendidik dan membesarkan mereka di dalam Injil Yesus Kristus, sehingga anak kami akan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Kami juga merupakan komitmen dari seluruh jemaat Gibeon untuk menjadi gereja, menjadi satu komunitas yang mendukung keluarga Anda, yang mengasihi, yang menjadi bapak, ibu, kakak, adik, dan teman dari anak-anak Anda, supaya mereka pun hidup di dalam Kristus, menghidupi panggilan mereka di dalam rencana Tuhan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Soli Deo. Amin, saudara. Bapa di surga, we thank you so much bahwa hari ini Chandra dan Feli menyerahkan Caleb untuk diserahkan kepada Tuhan. Caleb, engkau adalah milik Tuhan. Caleb dari kecil engkau sudah dikasihi Tuhan. Dia akan menjadi seorang yang penuh dengan iman, takut akan Tuhan. Biarlah cita-cita yang akan Caleb miliki adalah cita-cita yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Colin Fedora Lau. Kami berdoa biarlah Colin dari kecil akan memiliki sukacita, memiliki keceriaan, memiliki suatu sweet spirit, sehingga membawa sukacita bagi orang tuanya. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk Bri Shannon Dania. Dia akan memiliki karakter-karakter ilahi, dan Engkau akan bentuk dia di dalam komunitas Injil, dan dia akan menjadi orang yang benar-benar melayani Tuhan, hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk bayi Zoe Aviana Malachi. Bayi Zoe ini akan menjadi kesaksian seperti namanya, Zoe. Zoe itu adalah hidup yang ada di dalam Tuhan, maka anak ini akan terus merindukan Tuhan dan memproklamasikan Tuhan di dalam setiap apa yang dia lakukan. Berikan tepuk tangan saudara sama-sama. Alright. Sebelum saya melanjutkan, saya mau menunjukkan kepada saudara hasil antigen saya. Jadi negatif, saudara, tadi pagi jam 7. Jadi saya mau minta izin. Saudara, itu adalah upacara penyerahan anak yang kami lakukan hari Rabu malam ya saudara ya. Ada 9 bayi, tetapi kita hanya tayangkan 4 bayi.
Untuk yang pagi, nanti yang siang kita akan tayangkan 5 bayi, saudara ya. Saya tanya sama mereka, ini umurnya kira-kira masih nggak sampai 1 tahun gitu ya. Ini semua bayi-bayi corona gitu saudara ya. Oke, tetapi saya percaya di tengah-tengah apa yang menjadi pergumulan kita, saya yakin Tuhan kita bersama dengan kita, namanya Immanuel. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, welcome to Gibeon Church. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita ada di dalam khotbah berseri The Gospel minggu yang ke-10. Sebelumnya saya ingin memberikan laporan kepada saudara, dana yang terkumpul untuk Gibeon Peduli NTT 216.487.000 dan yang sudah tersalurkan 200 juta. Minggu ini kita akan menyalurkan 16 juta dan juga kita akan ada jemaat yang mendonasikan 160 sak semen yang akan digunakan untuk membangun rumah yang namanya Huntara. Ya saudara ya, jadi bentuknya seperti ini saudara ya. Huntara ini kita bukan benar-benar sebuah rumah tetap, tetapi cukup untuk melindungi mereka dari terik matahari dan terpaan angin. Nah proyeknya adalah kita membuat kira-kira 185 sampai 200 huntara. Doakan supaya warga dan pekerja tetap semangat karena proyek ini sifatnya gotong royong saudara ya. Kita akan memberikan semua bahan namun warga yang gotong royong dalam proses pembuatan huntara. Jadi minggu ini kita akan mengirimnya sebelum ada larangan untuk mudik gitu ya. Sebelum tanggal 6 kita akan mengirim bersama dengan 160 sak. Kita mengirim seng, kita mengirim kayu dan yang lain-lain. Dan kalau saudara masih mau berpartisipasi, saudara bisa tetap transfer atau scan QR code yang ada di sini, oke? Nah hari ini kita akan berbicara minggu yang ke-10. Judul khotbah saya hari ini adalah The Newness of Life in Christ. Saya menulis sebagai sinopsis adalah salah satu keberatan ajaran kebenaran Kristen adalah konsep anugerah atau kasih karunia. Ini nggak ada di tempat lain saudara ya, nggak ada di dalam agama manapun. Di bagian awal surat Paulus kepada jemaat di Roma dijelaskan signifikansi dari kuasa kasih karunia. Bahkan di Roma 5 ayat 20 dinyatakan di mana dosa meningkat, kasih karunia Allah semakin berlimpah. Jadi pertanyaannya yang disampaikan kepada banyak orang, kepada kita orang Kristen yang hidup dalam konsep kasih karunia adalah, apakah itu berarti kita dapat terus berbuat dosa? Nah Paulus menantang gagasan ini dengan menggunakan gambar baptisan. Nanti kita akan lihat apa artinya dan apa arti kebenaran Injil ini bagi kita. Tadi katekismus yang disampaikan oleh Willy juga berbicara bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita. Tetapi apakah karena kita diampuni dosanya, kita bisa berbuat seenaknya dan kemudian kita kembali minta ampun di hari yang baru dengan harapan hidup kita baik-baik saja. Nah ini akan kita bahas hari ini dan Rasul Paulus membahasnya di Roma 6. Oke kita akan baca sama-sama. Saya akan bacakan yang kuning, saudara baca yang putih ya saudara ya. Roma 6 ayat 1. Jika demikian apakah yang hendak kita lakukan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4 saudara, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6 saudara, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana,
supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan menjadikannya bagian dalam hidupnya. Amin. Sebentar kita berdoa. Tuhan, kami berdoa biarlah Injil diberitakan, Injil menguasai kami, Roh Kudus mentransformasi hati kami, hamba-Mu semakin berkurang, suara Sang Gembala diberitakan, orang yang mendengar dapat diubah perspektif dan hatinya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah saudara, saya mau menunjukkan video ini, bisa diputar ya videonya, yaitu video ilustrasi cuman 10 second ya saudara ya. Seorang anak yang men-spell ya, spelling, mengeja merek laptop. Ini by the way bukan promosi ya saudara, karena saya tidak pakai merek ini ya. Tapi lucunya dia menyebutkannya apa? Silakan diputar. Oh saya. Saya spell mo to? L-E-N-O-V-O, laptop. Ya, saudara, itu aja ya saudara. Nah, saudara, lucunya adalah dia menyepelnya dengan benar. L-E-N-O-V-O. Tapi habis dibaca dia bacanya apa? Laptop. Sepertinya nggak connect. Nah, saudara, kenapa saya tunjukkan ini? Ini yang dinamakan oleh pakar psikologi, itu terjadi di dalam diri manusia, yaitu apa? Cognitive dissonance. Artinya disonansi kognitif, yaitu terjemahan. Artinya begini, mengacu pada konflik mental seseorang ketika kepercayaan seseorang dan perilakunya tidak selaras atau sejalan. Saudara bisa saja berkata bahwa aku pengikut Kristus. Bahkan saudara bisa menjelaskan Injil karena saudara ikutan APS. Saudara bisa menjelaskan dan mengartikulasikan bahwa bagaimana Kristus itu mati buat aku, untuk menggantikan aku, untuk menebus hidupku, mengampuni dosaku, menanggung hukuman dosa dan maut. Tetapi waktu saudara bilang saudara percaya Kristus, tetapi sehari-hari hidup saudara tidak seperti pengikut Kristus. Itu yang namanya cognitive dissonance, disonansi kognitif. Nah, banyak orang berpikir, makanya banyak gereja yang berpikir, nah sekarang setelah kamu ngerti tentang salib, makanya kita harus ngomongin tentang kekudusan, pemuritan, karakter, kita harus ngomongin tentang hal-hal yang disiplin gitu ya saudara ya. Tetapi apakah benar seperti itu? Kadang-kadang orang berpikir Injil dan salib Kristus itu hanya permulaan dari perjalanan orang Kristen. Habis itu mereka harus belajar hal-hal yang lain, kekudusan, pemuritan, karakter, ya, disiplin dan yang lain-lain. Saya masih ingat ada sebuah buku yang saya baca dan ini mengubah hidup saya. Tim Keller di dalam bukunya The Centered Church, dia berkata begini, saya pernah sampaikan ini ya di awal, the gospel is not just A, B, C, but A to Z of Christianity. Jadi Injil itu bukan cuma A, B, C, kemudian D, E, F, G, A, H, I, J, K sampai Z, itu hal-hal yang lain. Terus kemudian Injil yaitu salib Kristus, Kristus mati, itu cuma hanya A, B, C, permulaan. Dia bilang the gospel is not just the minimum required doctrine necessary to enter the kingdom, but the way we make all progress in the kingdom. Injil bukan hanya doktrin minimum yang diperlukan untuk memasuki kerajaan Allah, tetapi jalan untuk semua progres, semua proses di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita sadar karakter kita nggak akan berubah tanpa Injil. Yang setuju katakan amin. Doamu akan salah kaprah tanpa sudut pandang yang benar dengan kacamata Injil. Tanpa Injil kekudusanmu akan sangat legalistik. Dan saat kita bisa taat, tanpa Injil kita akan jadi sangat sombong. Itulah sebabnya Injil bukan hanya ABC, tetapi Injil itu harus menjadi fondasi dan poros dari kehidupan kita dari A sampai Z, saudara. Itulah sebabnya setiap minggu kita bicarakan Injil, karena ternyata Injil itu mempengaruhi caramu berbisnis. Injil itu mempengaruhi caramu menjadi papa, suami, menjadi seorang laki-laki, seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, seorang
businessman, seorang pelajar profesional, Injil mempengaruhi cara pandangmu dan hatimu berubah hanya karena Injil. Nah, kitab Roma ini memang luar biasa. Nah, saudara, kita lihat ya. Kita ini sudah sampai di Roma 6. Wah, luar biasa ya saudara ya. Kita ini sudah membahas, setiap ayat kita bahas loh. Dari 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 3 itu overview-nya ya. Itu adalah kebutuhan kita akan Injil. Kemudian Roma 4 sampai Roma 5 justification. Kita bicara tentang justification. Katakan sama-sama justification. Justification ya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam Roma 6 sampai 8. Nah, justification itu apa? Saya akan jelaskan kepada saudara. Masih ingat ya? Justification berarti kita dibebaskan dari hukuman dosa. The penalty of sin. Kenapa? Karena kita sudah benar, dianggap benar. Imputasi dari kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita yang percaya. Sedangkan dosa kita diperhitungkan kepada Kristus. Makanya Kristus waktu di atas kayu salib, salibnya udah gak ada, saya nunjuk-nunjuk situ terus. Kita cuma hanya pasang salib itu 1 bulan ya saudara ya, pada waktu Paskah ya. Salib itu adalah tanda di mana dia menanggung dosa kita dan kebenaran Kristus itu diimputasikan, diperhitungkan kepada kita. Itulah justification. Nah, minggu lalu ada perkataan seperti ini kan, yang tadi menjadi sinopsis saya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Waduh. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, disinilah banyak orang berkeberatan. Oh, kayak gitu toh. Jadi enak ya, semakin banyak dosa, semakin banyak kasih karunia ya. Oh, enak ya kalau kayak begitu. Nah, disinilah kita akan bahas bersama-sama mulai dari ayat 1 di Roma 5. Jawabannya. Sehingga saudara pun juga bisa menjawab kepada diri saudara sendiri. Jadi saudara tidak menganggap anugerah yang diberikan Tuhan itu murah. Dan saudara tidak menganggap bahwa pengampunan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara itu hanya begitu saja. Dan biar hari ini saudara terbuka pikirannya. Nah, Roma 6 ayat 1 dikatakan begini. Jika demikian, nah ini lihat ya, kata sambungan, kata transisi dari pasal 5. Jika demikian, apakah gara-gara kasih karunia itu banyak? Apakah karena apa yang hendak kita lakukan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Boleh nggak kita terus berdosa? Enak toh? Gak apa-apa, dosa aja. Tetapi yang satunya, nggak boleh berdosa. Nah, disinilah saya mau masuk. Makanya hari ini saya bawa papan ini ya, saudara ya. Saudara, saya perlu ingatkan, saya pernah ngomong ini beberapa tahun yang lalu, tetapi mungkin saudara yang jemaat-jemaat baru, mungkin lupa atau tidak pernah ikut, atau jemaat lama perlu diingatkan, dan teman-teman yang ada di online, saudara bisa menyimak. Musuh Injil itu memang 2. Ada 2 spektrum. Dan ini memang ini Injil ya saudara ya, Injil. Ini adalah ajaran Kristen, itu Injil. Tetapi musuh Injil dan bahkan banyak gereja salah kaprah. Musuh Injil adalah untuk melawan dosa, mereka semua takut gitu loh. Ketakutan, waduh kalau kita ini khotbah kasih karunia, kita khotbah salib, nanti orang-orang itu sembrono. Orang-orang itu jadi liar. Nanti orang-orang itu seenaknya berdosa dan mereka akan hidup, oh ya kan kasih karunia Tuhan menerima aku. Makanya sama mereka diimbangi. Yang satunya berkata, oh ini harus ada legalisme. Jadi musuh Injil adalah legalisme. Adalah saudara melihat bahwa harus ada peraturan-peraturan yang mengatur hidup kita semua. Atau kalau tidak, untuk manusia itu dapat berubah, mungkin kalau peraturan kita lebih modern sedikit lah, jangan peraturan. Seperti di perusahaan kan kita kasih insentif. Makanya kita khotbah upah, berkat, mujizat. Kalau kamu kepingin berkat Tuhan, makanya kamu harus melakukan ini. Supaya apa? Berkatmu lancar. Kalau kamu ingin mengalami mujizat Tuhan, kamu harus melakukan A, B, C, D, E. Puasa, baca Alkitab, jangan kendor ya baca Alkitabnya, jangan sampai miss lo ya doanya. Nanti gimana? Nanti kamu berkatmu gak lancar, kamu gak mengalami mujizat yang sudah disediakan Tuhan itu. Jadi legalisme berkata bahwa kita ini bisa berubah, kita ini bisa menjadi semakin saleh, berubah atau saleh,
dengan peraturan plus iming-iming. Upah. Betul ya saudara? Betul nggak? Saudara lihat ya, ada banyak gereja yang ada banyak ajaran yang menekankan ini. Dan mereka penekanannya apa? Tuhan itu kan kudus. Kudus. Betul ya saudara? Nah ini legalisme, nah ini musuh Injil saudara. Tahu nggak? Ini nggak Injili. Sangat tidak sesuai dengan Injil. Kenapa? Karena ini adalah suatu teologi yang akhirnya timbal balik transaksional, retributif. Persis seperti jualan. Lu jual, gua beli. Betul. Sehingga orang itu bukan cinta Tuhan atau sadar bahwa Tuhan yang kudus itu mati buat mereka, mengasihi mereka. Tetapi mereka melihatnya Tuhan hanyalah supaya mereka tidak dihukum. Makanya ada peraturan atau supaya mereka dapat apa yang mereka mau. Ini musuh Injil. Betul ya saudara? Nah satu lagi adalah liberalisme. Wah. Nah ini kita sudah lihat di mana-mana dan sekarang itu generasi milenial, generasi Z itu dia berkata, loh bukan. Salib itu loh tandanya Tuhan itu kasih. Jadi yang ditekankan adalah Tuhan itu kasih. Jadi gak apa-apa, makanya Tuhan mati buat kamu untuk dosamu ini. Jadi kalau kamu berdosa, kamu masih ini, God loves you the way you are. Jadi perlu gak berubah? Gak perlu. No need to change. Kan liberal, gak apa-apa. Kan Tuhan itu penuh dengan anugerah, kasih. Gak usah berubah, tidak usah berubah. Kalau yang di sini suruh bertobat, benar bertobat untuk dosa. Repent of sin. Tapi masalahnya kalau kita ini merasa diri kita tidak berdosa, kita jadi sombong yang sin. Yang ini, no need to repentance, gak usah. Makanya kalau ajaran ini tidak usah bertobat. Kamu sudah diterima apa adanya kok, tidak usah bertobat-bertobatan. Lah ini musuh Injil, yang satu legalisme, yang satu liberalisme. Ini saudara bisa lihat ya, ada gereja yang menekankan ini, ada gereja yang menekankan ini, ada orang Kristen yang hidupnya seperti ini, ada orang Kristen yang hidupnya seperti ini. Inilah yang namanya disonansi kognitif. Gak gatuk apa yang dipercayai dengan apa yang dihidupi. Nangkep ya saudara? Nah terus pertanyaannya, jika demikian apakah yang hendak kita lakukan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah saya menulis ini saudara. Kebebasan di dalam anugerah Kristus yaitu Injil bukanlah license untuk melakukan dosa yang ingin Anda lakukan. Tetapi adalah kuasa yang memampukan untuk melakukan apa yang benar. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara sekarang karena saudara ada di dalam Injil, di dalam Kristus dan menerima anugerah. Bukan berarti saudara butuh lagi peraturan dan iming-iming upah untuk supaya saudara ini melakukan apa yang benar. No, kita melakukan yang benar bukan karena itu. Tetapi kita melakukan yang benar karena ada kuasa yang memampukan untuk melakukan apa yang benar. Kalau saya bilang Injil itu mengubah, mengubah internal. Kalau yang ini nggak usah berubah, yang itu berubah dengan peraturan dan iming-iming, yang ini berubah dari dalam keluar. Yang setuju katakan amin. Dari dalam ini lo keluar, hatimu berubah. Ada kuasa yang memampukan kamu untuk melakukan apa yang benar. Sehingga hidup saudara bukan lagi dikuasai oleh dosa. Charles Spurgeon bilang begini saudara, hidup yang tidak berubah adalah tanda hati yang tidak berubah. Ayo katakan sama-sama yuk. Hidup yang tidak berubah adalah tanda hati yang tidak berubah. Dan hati yang tidak berubah adalah tanda kehidupan yang tidak diperbaharui.
Esensi Injil bertentangan dengan gagasan bahwa kita boleh berdosa karena Tuhan itu pemurah. Itu adalah gagasan setan yang mengerikan. Hanya karena pengampunan dapat diperoleh dengan mudah dari Tuhan, maka kita bisa seenaknya berbuat dosa terhadap Dia. Pikiran itu benar-benar merendahkan dan jahat. Charles Spurgeon berkata, seorang teolog reform berkata seperti itu, saudara. Jadi makanya hari ini kita mulai dengan sanctification. Jadi kalau justification itu adalah saudara dilepaskan dari penalti hukuman dosa, sanctification itu bicara apa? Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Kita sudah bebas dari hukuman dosa, tetapi Tuhan itu baik. Dia nggak ingin engkau disiksa oleh kuasa dosa yang masih bercokol di tengah-tengah kita karena kita masih hidup dalam daging. Saudara tahu, dosa itu ada konsekuensinya. Keserakahan itu akan ada selalu konsekuensinya. Iri hati, minder, dengki, sombong. Itu kalau nggak diberantas, itu akan membawa kita kepada banyak duka. Memang kita sudah tidak lagi menerima hukuman itu karena kita sudah ada di dalam Kristus. Tetapi kuasanya masih bercokol dalam hidup kita. Makanya Tuhan memberikan bukan hanya justification tetapi sanctification. Supaya kita semua dibebaskan dari kuasa dosa. Yang setuju katakan amin. Jadi ini adalah kabar baik. Setuju saudara? Saudara, ini kabar baik ya saudara. Berapa banyak di sini mau bebas dari dosa? Amin saudara ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang hal itu. Makanya apa kata Paulus? Nah, ayat 2, oke? Ayat 2, ayo kita baca sama-sama ayat 2 yang keras. 1, 2, 3. Sekali-kali apa? Tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Rasul Paulus mau menekankan di sini dengan sangat tegas bahwa kita ini sudah mati dari dosa. Nah 2 Korintus 5 ayat 17 saya sering baca kutip ini di dalam khotbah-khotbah saya selalu apa? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah yang keras. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan sama-sama, saya adalah ciptaan baru. Katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Yang online bisa tulis ya, saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus ya. Boleh tulis komen, biar rame gitu saudara ya komennya. Bukan cuma hanya saya hadir dari Jember, saya hadir dari Blitar. Oh luar biasa loh saudara. Saya dikasih tahu teman-teman, kotanya keluar semua gitu ya. Ada puluhan kota nonton gitu ya. Saya mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman. Jadi saudara harus ingat bahwa kita semua adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Makanya hari ini judulnya adalah The Newness of Life in Christ. Poin saya ada 3 saudara. Dari tadi belum, ini baru introduction saudara. Cepat-cepat, tenang aja oke. Ada 3. Yang pertama adalah ketahui, know, ini semua kata-katanya dari ayatnya. Know, yang kedua percaya, believe, yang ketiga adalah pandang, consider. Ini semua saya ambil dari ayatnya. Oke. Nah, lihat. Bagaimana kita hidup di sini loh. Ya, kan kita tadi lihat banyak orang hidup di sini kan? Atau banyak orang hidup di sini. Saya berdoa saudara nggak hidup seperti itu ya. Saudara benar-benar hidup bukan di sini dan di sini, tetapi saudara benar-benar hidup di sini nih. Gimana caranya? Nah itu caranya hari ini makanya saya kasih tahu kepada saudara. Nah ayat 3, mulai dari ayat 3, oke? Jadi 3 hal, ketahui, percaya, pandang. Know, believe, consider. Ini bukan langkah, tetapi ini kebenaran yang mengingatkan kita. Ya, sekali lagi, oke? Ayat 3, lihat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Nah lihat kata-kata. Tidak tahukah? Don't you know? Ketahuilah. Katakan sama-sama ketahuilah. Tahuilah, oke? Ketahuilah. Jadi begini saudara. Poin saya yang pertama. Ketahuilah Anda yang lahir baru dan percaya sudah berada di dalam Kristus. Bukan berusaha mempertahankan atau berusaha masuk lagi di dalam Kristus. No. Kamu sudah ada di dalam Kristus. Kata-kata di dalam Kristus, katakan sama-sama di dalam Kristus, in Christ, itu di dalam perjanjian baru, itu 216 kali ditulis oleh surat-surat Paulus,
26 kali ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi total itu 242. Saudara. Kira-kira penting enggak? Penting. Saudara. 242 kali ditulis oleh dua rasul yang terkenal, yaitu Paulus dan Yohanes. Gini loh ya saudara, in Christ, katakan sama-sama in Christ ya, dalam Kristus. Seringkali kita membatasi di dalam Kristus ini ya, hanya dengan kegiatan gereja, betul atau enggak? Pas kita, ada yang bilang gini, ini saya lihat teman di posting ya, mereka karena ada larangan untuk pergi ke luar kota, mereka pergi early. Jadi dari minggu lalu mereka sudah pergi. Terus habis itu salah satu yang membuat saya tertawa itu adalah konsep-konsep agama. Sebelum aku pergi, aku tak nyambangi, katanya ini orang Surabaya of course ya. Aku tak nyambangi yang memberi aku berkat sekrek. Terus dia ke gereja, ada gambarnya gereja gitu. Terus habis itu, setelah itu, tidak lama kemudian, besoknya dia udah pakai disko di mana gitu saudara. Jadi gini loh, in Christ, saya nggak bilang itu salah loh ya, you know, you can enjoy ya saudara ya. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, kadang-kadang ada hidup dalam dua dunia. Oh kalau ngomongin dalam Kristus, itu dia yang memberikan aku berkat ya itu legalisme. Makanya aku harus beribadah. Oh ya udah deh. In Christ itu seakan-akan hanya dibatasi dengan kegiatan gereja pada waktu kamu ke gereja, pelayanan, kamu pergi menyembah Tuhan, angkat tangan, kamu nyanyi lagu, memberikan persembahan, kamu melayani Tuhan sebagai apapun yang ada, volunteer gitu ya, saudara melayani, itu in Christ. Tetapi minggu itu in Christ, tetapi Senin sampai Sabtu itu bisnis, ya itu tidak ada hubungannya sama Kristus. Tapi setiap hari jangan lupa loh ya, saat teduh itu in Christ. Habis itu amin, kita keluar dari Kristus dan kita melakukan banyak hal sendiri. Betul ya, banyak orang seperti itu ya. Begitu amin doanya, hidupnya berjalan sendiri. Nah ini bukan seperti itu. Tetapi Rasul Paulus berkata, kalau kamu ada di dalam Kristus, kamu di tempat kerja, kamu di tempat kuliah, kamu di kantor, waktu kamu nyetir, waktu kamu mengasuh anak, waktu kamu beli barang di supermarket, waktu kamu ngapain aja, you are in Christ. Kamu itu milik Kristus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Setiap hari, setiap saat kita itu ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kita, saudara ada di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan cuma hanya minggu, atau pas lagi kamu care group, atau pas kami lagi saat teduh, you are in Christ. But every single second, you are in Christ. Dan dikatakan begini selanjutnya ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Paulus memberikan contoh dengan baptisan. Waktu kamu dibaptis, kamu masuk air pure ya. Makanya ini ayat menjadi fondasi kita kenapa kita percaya baptisan selam ya. Waktu kamu masuk ke dalam air, kamu bersekutu dengan kematian Kristus. Kematian Kristus menandakan hidupmu yang lama sudah berlalu. Kamu mati karena dosa-dosamu, Kristus mati karena dosa-dosamu itu, kamu bersekutu dengan kematian Kristus. Dan waktu kamu keluar, kamu juga bangkit. Dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Oh, the newness of life. Hidupmu ini baru, hatimu itu baru. Bukan improvement loh, bukan modifikasi loh, tetapi baru, new. Jadi completely, saudara, keluar waktu dari air itu seperti deklarasi bahwa kamu tuh manusia baru. Nah of course bukan baptisan yang memperbarui kamu, tetapi Roh Kudus yang memperbarui kamu. Nah banyak orang gak sadar mereka ngalami disonansi kognitif itu tadi. Mereka selalu berpikir, aku ini memang pemarah, aku ini memang pecandu, aku memang alkoholik, aku ini memang minder orangnya. Aku ini orangnya, nah ini bahayanya sama
tes personality. Bahayanya, saya bukan nggak setuju dengan tes personality, saya setuju. Tetapi tes personality itu bisa menjadi kecenderungan dosa kita. Wah, aku ini memang orangnya introvert, nggak bisa aku disuruh baik sama orang, nggak bisa. Nggak niat ya nggak niat. Nah, gitu. Orangnya introvert, sehingga kita bersembunyi dan kita berpikir bahwa aku ini loh, brengsek. Makanya banyak orang yang depresi. Makanya banyak orang merasa, sudahlah percuma, aku mau berubah nggak bisa. Akhirnya jadi apa? Jadi ini. Betul nggak? Percuma. Aku lo berusaha berubah pakai cara-caranya yang dikatakan pendeta-pendeta itu. Mana buktinya? Katanya Tuhan akan begini, Tuhan nggak ada buktinya. Karena di sana juga gagal, maka dia ke sini. Tapi apakah di sini dia makin baik? Liberalisme? Ya enggak, hidupnya makin hancur. Betul atau tidak, Saudara? Semakin gelap, semakin ada konflik dalam hatinya. Jadi firman Tuhan ini, wah bagus banget, Saudara. Kamu itu bukan lagi seorang yang dulunya, Michael Chris Dion bukan Michael Chris Dion yang dulunya pecandu, berangasan, ganas, tukang berkelahi, emosian. Saudara, saya masih ingat ya, saudara, saya malu sekali kalau saya ingat ini semua ya. Dulu saya waktu di Amerika, saya pernah ke gereja mana saja, pendetanya saya ajak berkelahi. Saudara. Beneran, ini tidak bohong. Saya main keyboard, saudara. Worship leadernya, pokoknya gimana gitu ya. Saya nggak senang gerak-geriknya. Saya, bro, keluar yuk ngomong sebentar. Oh ya ada apa? Gitu di luar saya. Kamu tadi ngapain? Saya seperti itu. Aduh malu. Kalau dia ketemu sama saya lagi, ya ini orangnya nih. Roommate saya ajak berkelahi. Profesor saya ajak berkelahi. Untung saya nggak dikeluarkan, saudara. Pendeta gembala sidang saya di Seattle, di LA, wis pokoknya. Terus teman-teman saya yang sekarang juga jadi pendeta-pendeta semua tahu. Michael Chris Dion itu ya pokoknya. Jangan macam-macam sama dia, pasti kamu diajak gelut sampai dia. Aduh, saya sudah sampai, aduh Tuhan. Dan saya selalu berpikir, sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Michael Chris Dion ya sudah pasti akan selalu ngajak orang berkelahi. Selalu panasan. Saya tuh pernah sampai di highway di Amerika, sampai ada orang keluarin pistol sama saya, saking saya ini nyolot sekali, saudara. Sampai saya ketakutan, oh ya, pistol sama ini ya kalah, saudara. Saya masih punya akal sehat, Melayu saya, saudara. Tapi saya sama orang hitam, sama orang Latino, ayo saya, aduh, malu banget. Dan saya selalu berpikir, saya nggak bisa berubah. Aku ini ya gini nih. Makanya dulu pertama kali waktu menikah, tuh hancur semua, pintu hancur, karena di sana gypsum semua, saudara. Kalau di sini kan kayu jati gitu ya. Dulu saya kalau di rumah, saya SMA, saya masih ingat. Saya SMA itu saya pukul kayu jati sampai tangan saya yang patah, saudara. Sampai seperti itu. Saya kalau sudah gelap lupa semuanya. Saya pikir saya nggak bisa berubah. Tetapi Tuhan merubah sedikit demi sedikit. Siapa bilang saudara yang pecandu, saudara yang minder, saudara yang merasa bahwa saudara tidak bisa berubah dengan semua sifat-sifat dan tabiat-tabiat buruk saudara. Tuhan tidak ingin saudara disiksa di dalam tabiat-tabiat dosamu itu. Yang setuju katakan amin. Saudara pikir saya senang seperti itu? Saya menghancurkan relationship yang ada. Saya nggak bangga dengan itu. Saya malu kalau sudah selesai itu, aduh Tuhan kenapa aku seperti itu. Nah, kalau saudara seperti itu, artinya saudara punya hati yang baru. Kenapa? Saudara menyesal. Saudara ini gelo ya bahasa Jawa ya. Kayak, aduh, nyesel gue. Aduh, kenapa ya tadi kayak gitu ya? Karena apa? Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu mengingatkan dan disinilah kita membutuhkan kuasa Injil untuk supaya saudara dapat bertobat. Saudara, orang yang kembali ke dosanya, Amsal 26 ayat 11 itu seperti ini. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi saudara lihat ya, liberalisme itu nggak sesuai Alkitab. Kalau kita itu bilang, oh nggak perlu berubah, embrace aja. Ya kan, embrace aja seksualitasmu, embrace aja kekuranganmu, embrace aja tabiat-tabiat burukmu. Ya sudah, memang kamu orangnya seperti itu. No need to repent, itu liberalisme. Kan Tuhan itu kasih. Firman Tuhan loh ngomong apa? Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya.
Karena kalau saudara ini liberalisme, saudara mengalami disonansi kognitif. Tadi Charles Spurgeon bilang, orang yang hatinya tidak berubah, hidupnya tidak berubah, hatinya belum berubah. Nah makanya saudara, yang pertama adalah ketahuilah Anda yang lahir baru dan percaya sudah berada di dalam Kristus. Know your status in Christ. Ketahuilah status Anda di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin ya saudara ya. Nah berikutnya saudara ya. Roma 6 ayat 5 sampai 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita apa saudara? Tahu. Wah, dipakai lagi ya. No, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya nggak mau menghambakan diri lagi kepada kemarahan saya, keberangasan saya, keganasan saya. Hilang kuasanya. Bahasa Yunaninya adalah katargeo. Katargeo itu tidak berpengaruh, menyingkirkan dengan tujuan untuk dilenyapkan, untuk membuat menganggur dan tidak aktif. Katargeo itu seperti mematahkan sesuatu yang ada kuasanya. Seperti gini, memotong kabel listrik sehingga tidak ada lagi tegangan tingginya. Katargeo itu. Kayak misalnya saudara punya lampu yang nancep di colokan. Colokannya dicopot. Cep. Lampunya masih ada. Kita masih hidup dalam daging. Tetapi kuasa daging itu sudah tidak ada. Kamu itu sudah menang di dalam Kristus. Minggu lalu saya bilang ya, karena Kristus sudah menang, kita bisa tenang. Ini bukan cuma hanya tenang aja, hidupmu pun juga berubah. Terus lihat ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas. Saudara itu sudah mati bersama dengan Kristus dalam kematiannya. Makanya waktu kita ambil perjamuan kudus, bukankah roti ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan darah Kristus? Apa artinya? Kamu mati. Hidupmu yang lama itu sudah mati, sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan sekarang kamu telah bangkit bersama dengan Kristus. Sekarang kita bisa berkata, no terhadap dosa, tidak terhadap dosa. Sekarang kita tidak harus memilih untuk berdosa. Karena ada Kristus di dalam kita yang memberikan kuasa. Yang setuju katakan amin. Bukankah ini merupakan kabar baik? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Ini adalah kabar baik saudara. Amin. Jadi sekali lagi ya, ini poinnya masih pertama ini. Ketahuilah Anda yang lahir baru dan percaya sudah berada di dalam Kristus. Know your status in Christ. Katakan sama-sama di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Sekali lagi yang online bisa komen, saya ada di dalam Kristus. Yang kedua, saudara. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, we believe. Kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Jadi we believe. Nah begini saudara, dengarkan. Kalau tadi know bahwa kita di dalam Kristus, sekarang percaya bahwa kemenangan Kristus atas dosa dan maut adalah dasar dari hidup kita yang baru di dalam Dia. Dasar dari hidup kita yang baru di dalam Dia. Dengarkan saya ya, selanjutnya ayat yang ke-8 ya, ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah saudara dengarkan, beberapa minggu kita bicara bahwa kita dibenarkan di dalam Kristus. Kita luput dari hukuman dosa. Makanya poinnya adalah keselamatan di dalam Kristus. Bukan hanya diampuni dari hukuman dosa, justification. Tetapi dilepaskan dari kuasa dosa, sanctification yang sedang kita bicarakan tadi. Ya, sanctification. Dan bukan hanya itu saja, kita hidup untuk kemuliaan Allah. Di sini tadi ya, lihat, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sehingga kita hidup untuk kemuliaan Allah, ada glorification. Glorification, saya mau kasih kepada saudara gambarannya ya, gambarannya. Gambarannya ini seperti ini. Saudara. Nah, gambarannya seperti ini. Ada justification, sanctification, glorification. Nah dari sisi manusia seakan-akan ini bertahap. Tapi saudara harus lihat, kalau dari sisi Tuhan yang tidak diperangkap oleh ruang dan waktu.
Waktu saudara diselamatkan, saudara langsung dapat tiga-tiganya. Jadi saudara oleh Tuhan dapat apa? Tiga-tiganya. Kamu dibenarkan, kamu dikuduskan, kamu menerima kemuliaan Allah, tiga-tiganya langsung dapat. Dari sisi manusia, seakan-akan bertahap, padahal enggak. Tuhan kasih tiga-tiganya. Nah, apa yang terjadi? Justification, kamu dibenarkan dari hukuman dosa, salib Kristus membebaskan kamu. Kamu enggak bisa dianggap orang berdosa lagi di hadapan Allah. Kenapa? Karena Kristus yang ada di dalam kita. Ya, itu justification. Tetapi Tuhan baik. Tuhan mau supaya kamu tidak hidup disiksa oleh kuasa dosa. Makanya ada yang namanya sanctification. Dan akhirnya nanti satu hari kita akan menerima glorification. Tubuh kita kemuliaan, keserupaan dengan Kristus. Karena kita ketemu sama dia. Tetapi itu dapatnya sama. Langsung satu paket. Tetapi dari sisi kita seakan-akan itu bertahap. Nah, apa yang terjadi? Kita disuruh berjalan. Kalau kamu jatuh dalam dosa, tidak apa-apa. Nah, ini sekali lagi ya, bukan berarti saya liberalisme. Jatuh dalam dosa, tetapi sekali lagi, minggu lalu saya jelaskan, bebek sama ayam beda. Kalau bebek dilemparkan ke dalam air, apa yang terjadi? Berenang. Kalau ayam dilemparkan ke dalam air, langsung terbang atau kelabakan. Kenapa kok dia begitu? Karena itu bukan habitatnya. Kalau orang yang sudah lahir baru jatuh ke dalam dosa, tidak enak hatinya. Aduh, gak nyaman hatinya. Kenapa? Bukan habitatnya. Bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Tetapi dia akan kembali bangkit. Dia akan, no. Ini bukan aku. Aku ini manusia baru. Aku di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya bukan lagi hidup di dalam dosa. Saudara bisa jatuh dalam dosa, tetapi saudara hidup di dalam Kristus. Kristus itu habitatnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebajikan, kemurahan, penguasaan diri. Itu Kristus. Ada seorang teolog, dia yang menulis Defender Study Bible, dia berkata, Paul is not setting forth a doctrine of sinless perfection, but of freedom from sin's domination. Paulus tidak mengajarkan doktrin kesempurnaan tanpa dosa, enggak. Tetapi kebebasan dari dominasi kuasa dosa. Makanya di sini bukan tempat untuk orang sempurna. Semua orang berdosa bisa welcome. Tetapi kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa, tetapi dosa bukan lagi menjadi karakternya. Itu adalah bukan lagi sesuatu yang normal bagi orang tersebut. Bukan lagi menjadi kebiasaan yang terus menerus lagi. Bagi saudara yang mungkin terikat oleh alkohol, terikat oleh pornografi, terikat oleh narkoba. Saudara harus percaya bahwa Kristus di dalam engkau itu sudah membebaskan saudara dari kecanduan-kecanduan itu. Saudara tidak harus percaya kepada kebohongan iblis bahwa hidupku tanpa alkohol aku tidak akan bisa berfungsi. Hidupku tanpa pornografi aku akan selalu merasa kurang. Hidupku tanpa narkoba seakan-akan aku gak bisa happy. Saudara, itu adalah kebohongan iblis. Tetapi pada waktu kita hidup di dalam Kristus, maka ada sesuatu yang baru yang keluar dalam hati kita. Sehingga gambarnya akan seperti ini, saudara. Sehingga makin lama Kristus makin besar. Makin lama salib Kristus semakin nyata. Makin lama Kristus itu bukan hanya memori masa lalu. Tetapi pengertian kita, pengenalan kita akan Kristus semakin lama semakin besar. Dan kita semakin serupa di dalam Kristus. Di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, salah satu orang yang bisa merasakan perubahan yang terjadi dalam hidup saya adalah istri saya. Karena saya tahu dia mendapatkan imbas dari kegilaan saya. Saya sampai pernah berpikir begini, saya ini mungkin psycho. Benar, psycho. Saya kalau sudah habis marah, violent, saya pukuli diri saya. Goblok, bak, saya pukul diri. Mungkin saya ini orang psycho. Berapa kali saya berpikir saya perlu bunuh diri mungkin. Saya jarang cerita ini pada orang. Waktu saya
marah, tapi saya nggak pernah pukul istri saya. Saya habis hancur-hancurkan barang, goblok kan, barang beli mahal-mahal dihancur-hancurkan sendiri gitu kan. Terus habis itu saya naik mobil, saya pikirannya ini mobil tak lewatin jurang aja, mati udah beres. Gak ada orang yang disakiti lagi dari diri saya. Tetapi disitulah saya perlu bertobat kembali. Saya bertobat di hadapan Tuhan. Saya mengingatkan bahwa diri saya itu, waktu saya kenal Injil, itu mulai berubah. Saya menerima kasih karunia Tuhan, karena saya dulu hidupnya di dalam legalisme itu. Dan legalisme itu tidak membuat saya semakin berubah, semakin parah. Kenapa? Kesombongan ego saya semakin tinggi. Sampai akhirnya saya mengerti anugerah kasih karunia Tuhan. Oleh satu dua hal saya nggak bisa cerita panjang-panjang, tetapi Tuhan menghancurkan ego saya. Semakin saya marah, semakin saya nggak bisa kemana-mana, saya terpojok sehingga akhirnya saya harus mengakui bahwa saya manusia yang tidak berdaya. Disitulah pada waktu saya tidak berdaya itu, saya baru mengerti anugerah kasih karunia. This is why I die for you. Inilah kenapa Kristus mati di atas kayu salib bagi kamu. Inilah kenapa darahku harus tercurah supaya kamu tidak hidup di dalam kesengsaraan dosa seperti itu. Nah, saya mulai berubah, saya mulai minta maaf sama istri saya mulai minta maaf sama anak saya mulai menghidupi Injil. Apakah tidak gagal? Yes, gagal. Tetapi pada waktu saya gagal, saya diingatkan lagi oleh karya salib Kristus. Dan pada saat karya salib Kristus itu mengingatkan saya bertobat lagi. Sehingga pengalaman saya bukan dulu, tetapi saat itu. Salib begitu nyata dalam diri saya. Saya bisa tiap kali mengingat anugerah kasih karunia Tuhan, hati saya langsung jadi lembut. Maunya marah, saya diingatkan. Marah kenapa? Karena orang itu mungkin. Saya disuruh ngaca sama Tuhan. Kamu pun juga enggak beda sama dia. Oh iya. Saya meleleh, saya bertobat lagi. Di situ mulai berubah. Apa yang terjadi? Istri saya melihat, loh, what happened to Michael ya? Ini kalau kayak gini-gini pasti dia irritated, pasti marah-marah dan pasti bisa terjadi keributan. Gitu. Tetapi kenapa kok dia bisa enggak? Nah disitulah dia bisa melihat. Nah mulai ada pemulihan demi pemulihan. Nah saudara, ini namanya proses. Gak bisa Superman dalam satu hari. Bisa gak jatuh? Bisa. Tetapi di dalam kehidupan kita semakin mempunyai perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi yang kedua saudara, percaya. Katakan sama-sama percaya. Percaya. Bahwa apa yang Kristus lakukan itu adalah basis dari hidup kita yang baru. Hidup kita ada di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya ada di dalam Kristus. Amin saudara ya. Kemudian ayat yang ke-11, lihat ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, consider bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Consider itu logizomai. Logizomai itu menghargakan, menganggap, memandang. Ini grammarnya present tense yang berarti diulang-ulang. Kita perlu menghargakan, menganggap, memandang kamu itu sudah mati dari dosa. Makanya ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandang, consider bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi saudara, yang ketiga, kita bebas dari kuasa dosa dengan memandang diri kita sudah mati dari dosa dan hidup bagi Tuhan. Saya ngomong sama diri saya, Michael Christian yang ada di dalam Kristus, itu bukan Michael Christian yang violent, tetapi Michael Christian yang lemah lembut. No. Dulu saya pantang nangis. Dulu saya pantang yang namanya emosi-emosi. Tapi saya bilang, Michael Christian yang ada di dalam Kristus akan selalu belajar untuk bisa in touch. Bukan menutupi emosi saya dengan kemarahan, tetapi bisa belajar. Dan disinilah saya mulai belajar. Tuhan, aku tidak mau menutupi kekecewaanku dengan kemarahan.
Tetapi aku mau menutupi kekecewaanku. Setiap kali aku kecewa, artinya engkau belum cukup buat aku. Artinya aku harus bertobat. Aku harus melihat bahwa Kristus cukup buat aku. Disinilah saya sadar bahwa saya sudah mati dari Michael Christian yang lama. Saya ada di dalam Kristus. Dia memperbarui hidup saya. Saya harus mengingatkan itu terus. Saya harus mengingatkan itu. Dan itu proses terus menerus. Sehingga dikatakan Roma 6 ayat 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Kamu sudah mati. Michael Christian yang tukang marah, violent itu udah mati. Dan sekarang hidup. Hidupmu di mana? Di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Amin, saudara. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Saudara, ada sebuah quote yang saya suka sekali dan saya akan tutup dengan ini. You cannot keep birds from flying over your head, Martin Luther bilang. But you can keep them from building a nest in your hair. Anda tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepalamu. Tetapi Anda bisa tidak membiarkannya membangun sarang di rambutmu. Nangkep ya saudara? Pernah ya saudara? Saudara dicobai. Saudara pernah ya dicobai ya? Of course ya. Saudara tahu nggak? Waktu saudara dicobai itu saudara belum berdosa. Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, kalau seorang dicobai jangan berkata pencobaan ini dari Allah, sebab Allah tidak mencobai siapapun dan dia tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan kalau itu sudah matang, itu jadi dosa. Jadi begini loh, waktu saudara digoda, saudara pengen marah, saudara pengen minum, saudara pengen minder, saudara merasa nggak cukup, saudara merasa membandingkan diri dengan orang lain, saudara sombong, itu dicobai. Saudara mulai egonya merasa, wah, itu dicobai. Tetapi jangan diteruskan. Jangan diteruskan, kamu harus ingat, catch yourself. Oke. Aku di dalam Kristus, aku tidak perlu lagi hidup di dalam itu semua. Karena apa? Kristus tidak akan sombong seperti itu. Kristus tidak akan berlaku seperti itu. Di dalam Kristus, aku nggak akan membiarkan ini. Jadi di-entertain. Yang bahaya itu adalah apa? Kalau kita melihat second look, third look, apa itu second look, third look? Dilihat kedua kali, ketiga kali, sehingga apa? Kepalanya makin lama makin besar. Betul ya saudara? Kalau marah, kemarahannya semakin lama semakin besar. Saudara tahu marah itu kan awalnya dari hati, geram. Habis itu kurang ajar ya, sak pancene kurang ajar. Perlu mbok kasih pelajaran wong. Iya, kurang ajar lagi nyetir. Iya, tak bukae kocoku ya. Iya, bukaan kocomu, pisu yae. Wah kan gitu kan saudara ya, kan gitu. Wah iya, tambah lama tambah panas, tiba-tiba muka saudara merah. Kenapa? Karena saudara mikir kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Betul ya? Enak kalau minum itu sekarang. Padahal saudara lagi gak minum. Enak, nanti kan pasti kamu relax. Iya yo, bener juga ya. Ojo tapi gak mau. Gak apa-apa, gak ono sing lihat. Sikat ae. Iya yo, iya. Akhirnya buka srer. Cuma satu. Wah, habis itu kurang. Oh iya, lagi-lagi tiba-tiba geletak saudara. Betul gak saudara? Berapa kali kita seperti itu ya? Disinilah Martin Luther bilang, Anda tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepalamu, tetapi Anda bisa tidak membiarkan membangun sarang di rambutmu. Saudara, disinilah kita belajar, kita tidak hidup di dalam legalisme, liberalisme. Di sini ya saudara, gospel connection, ayat yang terakhir. The gospel connection, simple, very simple. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena apa? Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Dengarkan saya, kita lihat kembali kepada papan. Legalisme berkata Tuhan itu kudus. Tetapi legalisme lupa bahwa Tuhan itu kasih. Liberalisme berkata Tuhan itu kasih.
Tetapi liberalisme itu berkata, Tuhan tuh nggak bisa loh mentoleransi dosa. Yang ini, Tuhan nggak bisa mentoleransi dosa, makanya kamu perlu melakukan ini dan melakukan itu. Tetapi dia lupa, Tuhan itu kasih. Injil bilang apa? Tuhan itu kasih dan kudus. Lah bagaimana kasih dan kudus ini ketemu? Tuhan kasih, dia menerima kamu apa adanya. Betul nggak? Betul. Tetapi Tuhan itu juga kudus. Dia tidak akan membiarkan kamu di dalam dosa. Apa yang dia lakukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan apa? Grace, anugerah. Karena di dalam anugerah, kasih Tuhan, keadilan Tuhan, kekudusan Tuhan tetap ditegakkan. Itulah sebabnya saudara mendapatkan anugerah melalui apa? Salib Kristus. Sehingga hidup saudara is not by law or by licenses. Sembrono bukan, tetapi by grace. Waktu anugerah itu kita ingat. Waktu anugerah itu bekerja dalam hidup kita. Kita akan jadi orang yang ya. Aku dibayar begitu mahal. Ya Tuhan, Roh Kudus mengingatkan aku. Yes, hidupku bukannya aku lagi. Aku orang yang penuh kasih. Aku orang yang penuh kesabaran. Aku orang yang penuh penguasaan diri. Aku orang yang penuh dengan kebajikan. Aku orang yang penuh kemurahan. Kalau saudara-saudara yang punya masalah dengan pelit gitu, saudara jadi murah hati. Kenapa? Grace. Siapa kamu kok gak murah hati? Tuhan gak pernah pelit sama hidupmu. Kamu mestinya dihukum. Tetapi Tuhan gak kasih hukuman. Dia kasih anugerah. Tuhan, kalau aku penerima anugerah, biarlah aku jadi penyalur anugerah. Lama-lama, saudara mulai muak dengan dosa saudara. Saudara mulai, ini yang bikin hidupku susah ya ini loh. Tapi waktu saudara semakin sadar akan kasih anugerah Tuhan, saudara semakin sadar, Tuhan, Engkau luar biasa dalam itu. Tuhan, Engkau lebih indah daripada alkohol, pornografi, perselingkuhan. Lebih indah dari itu semua. Tuhan, Engkau lebih indah daripada waktu aku mengumbar emosiku. Tuhan, Engkau lebih indah daripada waktu aku berusaha mengontrol semua apa yang aku punya dengan kepelitanku. Tuhan, Engkau jauh lebih indah sehingga hatiku bisa at rest. Karena apa? Hidupmu bukan lagi karena untung rugi. Hidupmu bukan lagi dikuasai oleh dosa. Tetapi hidupmu karena anugerah. Amin saudara. Inilah kabar baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Tim Keller bilang gini, we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dare believe. Yet, at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dare hope. Artinya, kita sebenarnya lebih berdosa dan lebih bobrok di dalam diri kita dari yang kita yakini. Tetapi pada saat yang sama, kita lebih dikasihi dan diterima di dalam Kristus Yesus daripada yang pernah kita kira dan bayangkan. Amin saudara. Saudara dan saya memang dulunya orang berdosa. Tetapi kita sekarang ada di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya ada di dalam Kristus. Ketahui itu, amin saudara. Percaya bahwa Kristus yang ada di dalam kita itu menjadi basis hidup kita yang baru. Amin saudara. Pandang, kamu dulu mati, aku sudah mati. Sekarang aku manusia ciptaan baru. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini, ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku, kepunyaanku, aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Sudah percaya akan hal ini? Roh Kudus, aku bernyanyi,
bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Katakan, pasrah sempurna, nikmat penuh, nikmat penuh, suka surgawi, melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Mari sama-sama kita berdoa. Kalau saudara mau meresponi firman Tuhan, saudara tidak mau lagi hidup di dalam legalisme, saudara tidak mau lagi hidup dalam liberalisme, but you want to live by grace. Saudara perlu tahu, saudara percaya, saudara pandang hidupmu, bahwa hidupmu bukan lagi kamu lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam engkau. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangannya terangkat, biarlah kuasa Kristus bukan nun jauh di sana, tetapi bersama dengan kami, menyertai kami, menopang kami, mengubah kami dari dalam keluar. Waktu kami bertobat, kami bukan bertobat hanya atas dosa yang kami lakukan saja, tetapi mungkin atas kesombongan kami, self-righteousness kami. Kami merasa benar, kami merasa hebat, ampuni kami bertobat akan itu. Kami sadar tanpa Engkau, kami orang-orang yang mestinya dihukum. Tetapi oleh karena anugerah-Mu, Engkau memberikan kami justification. Dan bukan hanya itu Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami disiksa oleh dosa dan kuasanya. Karena kuasa Kristus jauh lebih besar. Logizomai, katargeo, artinya kuasa dosa sudah dipatahkan dalam hidup kami. Kami bukan orang yang kecanduan lagi. Kami bukan orang yang hidup di dalam kebencian lagi. Kami bisa mengampuni. Kami tidak lagi hidup di dalam kemarahan lagi. Kami tidak lagi hidup di dalam keminderan lagi. Karena kami hidup di dalam Kristus. Kami berharga bukan karena kami memang layak untuk dihargai. Kami gak ada harganya, tetapi Engkau yang paling berharga. Rela bayar harga supaya kami yang gak berharga ini jadi sangat berharga. Kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima saudara. You are in Christ, bukan cuma hanya hari Minggu. Bukan cuma waktu engkau saat teduh dan berdoa. Tetapi setiap saat di dalam hidupmu. You are in Christ. Terima kasih. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mengakhiri kebaktian ini, kita menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia senantiasa. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan tidak pernah memalingkannya lagi. Dan memberikan engkau shalom, damai, sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra yang sudah menang di atas kayu salib dan kuasa kebangkitannya. Dan Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memperbaharui kita, yang memampukan kita untuk melakukan yang benar. Memberkati engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin.